Cuma modal 50.000, pahala kita nggak putus-putus. 50.000 kita belikan barang-barang branded. Yang kadang sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget barang itu, hanya sekedar suka aja. Andai kata uang 50.000 itu kita belikan Al-Quran. Nah, terus kita simpanlah Al-Quran tersebut di masjid misalnya. Coba bayangkan, ketika ada orang yang membaca Al-Quran tersebut, berapa pahala yang kita dapat dari setiap huruf yang orang itu baca. Tapi orang ini nggak cuma baca, sampai akhirnya dia jadi hafid Quran dengan wasilah 50.000 tadi. Nggak cuma di situ, jadi guru ngaji dia. Dan semua murid-muridnya jadi penghafal Quran. Cuma modal 50.000, pahala kita nggak putus-putus. Ini yang disebut investasi cerdas. Tabungan akhirat kita. Pernah sadar nggak, berjam-jam hanya membicarakan orang lain tetapi jarang sekali mengoreksi diri sendiri. Padahal yang akan Allah hisab adalah amal kita, bukan amal mereka. Sibuk mencari kesalahan orang lain sering membuat kita lupa memperbaiki kesalahan diri sendiri. Belum tentu kita lebih baik dari mereka, iya kan? Mari perbanyak mengingat Allah dan memperbaiki diri. Wallahu a'lam. Saudaraku, kita sering sibuk melihat hidup orang lain sampai lupa mensyukuri hidup sendiri. Padahal hari ini kita masih diberi napas, masih diberi kesempatan, masih diberi waktu. Ingat, ada orang yang rela membayar berapapun hanya untuk mendapatkan satu hari lagi seperti yang kita rasakan. Jadi, jangan tunggu kehilangan, baru belajar bersyukur. Pria itu cuma punya beberapa hal yang benar-benar berharga. Dan kalau semuanya dia kasih ke kamu, berarti kamu penting banget buat dia. Yang pertama, air mata. Pria sering memilih menahan sakit daripada menangis. Jadi kalau dia sampai nangis karena kamu, itu tandanya perasaannya udah dalam banget. Sampai dia rela menunjukkan sisi paling rapuhnya cuma di depan kamu. Yang kedua, uang. Kalau dia tetap mikirin kebutuhan kamu, padahal dirinya sendiri juga pas-pasan, itu bentuk sayangnya. Yang ketiga, waktu. Kalau dia rela nemenin kamu, bahkan cuma ngobrol soal hal kecil yang sebenarnya nggak penting, berarti kamu punya tempat khusus di hidupnya. Karena waktu itu nggak bisa dibeli, dan dia memilih memberikannya ke kamu. Yang keempat, harga diri. Buat banyak pria, mengalah itu nggak gampang, apalagi kalau egonya ikut tersentuh. Tapi kalau demi kamu, dia mau menundukkan ego, mengalah, bahkan minta maaf duluan, berarti kamu lebih penting daripada gengsinya. Yang kelima, rasa memiliki. Kalau dia gampang cemburu atau takut kamu menjauh, itu karena dia takut kehilangan wanita yang benar-benar dia cintai. Kalau kamu sudah menemukan pria yang memberikan semua itu dengan tulus, hargai dia. Karena belum tentu kamu akan menemukan hati seperti itu lagi. Tapi kalau semua itu nggak kamu temui pada suamimu, coba lihat ke dalam diri. Bisa jadi ada yang salah dari caramu memperlakukan dia sebagai seorang suami. Atau mungkin memang kamu bukan wanita yang dia inginkan. Karena kalau pria benar-benar cinta, dia akan memberikan semua itu tanpa kamu minta. Ingat ya, sebaik apapun niat dan perilaku kita, pasti ada orang lain yang tak suka kepada kita. Yang paling penting, teruslah menebar kebaikan agar hidup kita selalu dikelilingi orang-orang baik. Amin. Kenapa hati kita sering gelisah? Bisa jadi kita terlalu sibuk dengan dunia dan mulai jauh dari Al-Quran. Kita membuka ponsel setiap hari, tetapi jarang membuka Al-Quran. Padahal, di sanalah hati menemukan ketenangan. Mulailah satu ayat, satu halaman. Sedikit semoga Allah melembutkan hati kita. Amin. Silahkan, rendahkan suamimu. Caci maki dia, nggak perlu hormati dia. Silahkan aja kalau kamu merasa itu cara yang benar. Silahkan kalau kamu pikir, dengan merendahkan dan memaki dia, kamu bakal terlihat lebih hebat. Seolah-olah kamu yang menang. Bentak dia, hina dia. Tunjukkan seolah-olah di matamu dia nggak berarti apa-apa. Sampai dia percaya kalau dirinya memang buruk. Sampai akhirnya dia benar-benar merasa dirinya nggak berharga. Tapi ingat, apa yang kamu tanam, suatu hari nanti itulah yang akan kamu tuai. Hari ini kamu injak harga dirinya. Kamu remehkan usahanya. Kamu padamkan semangatnya. Kamu mungkin merasa biasa aja, tapi ucapanmu itu bisa membekas lama di hatinya. Bisa jadi kamu yang merasakan akibatnya.
Karena kalau setiap hari dia dibuat merasa nggak berharga, lama-lama semangatnya buat berjuang juga bisa hilang. Kamu pikir kamu sudah menang? Justru kamu sedang menghancurkan orang yang setiap hari berjuang untuk keluarganya. Kamu sedang memotong tangan yang menopang hidupmu, menginjak kaki yang membawa keluarga melangkah, bahkan merusak atap yang melindungi kamu dan anak-anakmu. Jadi sebelum semuanya terlambat, belajarlah menghargai suamimu. Karena laki-laki yang selama ini bertahan juga punya batas lelah. Dan ketika seorang laki-laki yang bertahan itu benar-benar lelah, dia bisa pergi tanpa banyak kata. Nggak selalu marah, nggak selalu berteriak. Dan saat itu terjadi, kamu mungkin baru sadar. Ternyata orang yang selama ini kamu remehkan adalah orang paling banyak menopang beban keluarganya. Tapi kalau semuanya sudah terlambat, penyesalan nggak akan bisa mengembalikan waktu. Jadi, hargai dia selagi masih ada.